Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yadi Aprianto. Kali ini kita akan membahas bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab 3 melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu pula pada kurun pemberlakuan UUD RIS 1945, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Pada masa pemberlakuan UUD 1945, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. B. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi Presiden menafsirkan terpimpin yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. C. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. B. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan
dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan. A. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja atau Sultan atau Kaisar. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. B. Sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS atau RIS atau Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer, sebab menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Routledge, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan, tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial diantaranya sebagai berikut. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang terpimpin yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Lembaga-lembaga negara. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat, dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut yaitu MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 UUD NRI tahun 1945. Keanggotaan MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum setiap 5 tahun sekali. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Presiden diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 4 sampai 17, pasal 4 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam pasal 7 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
Sebagaimana diatur dalam pasal 20 UUD NRI tahun 1945, DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang setidaknya sekali dalam setahun. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 wakil. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Keanggotaan BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Mahkamah Agung atau MA merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD NRI tahun 1945 pasal 24C. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hubungan antar lembaga. Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen UUD NRI tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara. Bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara seperti diuraikan berikut ini. MPR dengan DPR, DPD. MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut: menetapkan undang-undang dan pemberhentian Presiden. DPR dengan BPK. Berdasarkan ketentuan UUD NRI tahun 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK
kepada DPR, MA dengan lembaga negara lainnya. Puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara, yakni Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Pada video berikutnya kita akan membahas bab 4 mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.